Ramadan 1447 Hijriah. Maka khatib akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan akhir Ramadan dan juga yang berkaitan dengan Idul Fitri. Yang pertama adalah berkaitan dengan berhari raya. Polemik Indonesia dari dulu sampai sekarang adalah selalu hari raya menjadi sesuatu yang selalu diperdebatkan kapan terjadinya. Sebagian saudara kita berhari raya hari ini, hari Jumat. Jemaah sekalian, khatib ingin memberikan sedikit pandangan. Pada dasarnya, semuanya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis As-Sunnah yang sahih. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, kata Allah. Jika kalian berbeda, berselisih dalam perkara agama, kembalikan kepada asalnya, Allah dan Rasul. Maka sabda Nabi mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat hilal, nampak hilal, puasa kita satu Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, berhari rayalah ketika melihat hilal satu Syawal. As-siyamu yawma yasumun nas, wal fitru yawma yuftirun nas, wal adha yawma yudhin nas. Berpuasa itu ketika orang berpuasa. Kita berhari raya ketika orang berhari raya. Kita berkurban juga ketika orang-orang berkurban. Jemaah sekalian, di dalam menentukan hilal, patokannya adalah ru'yah, dengan melihat. Dan yang memiliki otoritas dalam masalah melihat adalah pemerintah kita. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya. Karena inilah asal dari dalam menentukan awal bulan dan akhir bulan Hijriah. Melihat. Kita sebagai rakyat tak bisa melihat secara langsung, apalagi Indonesia. Maka daripada itu jemaah sekalian, untuk lebih aman dan hati-hati dan selamatnya kita, maka apa yang ditetapkan oleh pemerintah, itulah yang akan kita ikuti. Kalaupun pemerintah salah, kita terlepas dari segala dosa dan kesalahan. Kalau ada unsur-unsur politik di belakang itu, maka merekalah yang berdosa. Adapun teknologi yang semakin canggih dengan hisab umpamanya atau dengan ada dalil lain, maka tugas kita adalah hanya bisa menghormati saja. Yang penting tetap kita mengedepankan apa? Ukhuwah Islamiyah di atas dibandingkan dengan perbedaan-perbedaan yang tadi. Arab Saudi hari ini, sebagian besar negara-negara Timur Tengah hari ini, ingat, dalam menentukan hilal itu adalah matla. Setiap negara, setiap daerah berbeda-beda masalah tempat keluar munculnya hilal tersebut. Maka tak bisa kita patokannya adalah Arab Saudi. Walaupun Saudi di sana adalah pusat Islam di sana. Karena sumu li ru'yatihi, lihat bulan puasa, wa aftiru, dan berbuka juga melihat bulan. Ini adalah dasar kita di dalam menentukan satu Syawal. Itu poin yang pertama. Yang kedua, masalah zakat fitri. Untuk penamaannya bisa zakatul fitri, bisa zakat fitrah. Kalau kita bahas zakat fitrah, zakat fitri atau zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan di akhir Ramadan. Karena apa? Karena kita berbuka. Dinisbatkan kepada fitri, tidak puasa lagi. Ada Ibn Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhrah lis-shaim minar rafath wal lagwi wa tu'mah lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri ataupun zakat fitrah tadi sebagai apa? Untuk pembersih dosa
bagi orang yang berpuasa dari rafas, ucapan yang sia-sia. Selama Ramadan banyak ucapan kita mungkin yang sia-sia. Bercarut, ngomong kotor, tak sopan. Wallagwi, dari perbuatan yang sia-sia. Dan zakat fitri ini sebagai apa? Untuk memberi makan orang-orang miskin. Karena hari raya jangan sampai ada kaum muslimin yang tidak bergembira. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, farada Rasulullah an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakar wal untha was saghir wal kabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri yaitu 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum atau makanan pokok suatu daerah tersebut kepada hamba sahaya, kepada budak, kepada yang kecil, yang besar, laki-laki, perempuan. Di zakat fitri ada bayi yang lahir sore ini, maka wajib membayarkan zakat fitrinya. Jemaah sekalian, hikmah zakat fitri 2 tadi. Untuk mensucikan orang berpuasa dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Jemaah sekalian. Maka kembali tadi, timbul pertanyaan sekarang, bagaimana hukum sekarang zakat fitri, zakat fitrah dengan uang? Kembalikan kepada nas yang benar. Zaman boleh berubah. Teknologi boleh semakin canggih, tetapi hadis Nabi tak pernah usang. Allah a'lam, terlepas dari perbedaan para ulama, tetapi berdasarkan nas hadis, tekstual hadis tadi, konteks hadis tadi, maka adalah makanan pokok. Dalam hal ini adalah beras. Karena itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibkan kepada kita semuanya. Dan waktu yang paling baik adalah kapan? Mengeluarkan zakat fitri yang paling bagus subuh hari nanti. Besok, subuh hari besok sebelum kita salat. Itu yang paling bagus ya. Yang paling bagus. Tetapi dibolehkan sehari, 2 hari atau 3 hari sebelum itu, karena takut nanti tidak bisa untuk membayarkannya. Ini yang kedua. Jadi kepada jemaah sekalian yang belum membayar zakat fitri, paling lambat adalah besok sebelum khatib naik mimbar. Kalau terlambat, maka dihitung sedekah biasa. Selagi ada makanan pokok di rumahnya, wajib bayar zakat fitri. Ustaz, dia miskin Ustaz, tapi dia ada makanan pokok pada hari itu, dia juga harus membayarkan zakat fitrinya. Karena patokannya adalah seseorang yang memiliki kelebihan makanan pokok pada hari itu untuk dirinya dan keluarganya harus membayarkan zakat fitrinya. Itu tidak apa-apa, dia menerima, dia memberikan. Itu jemaah sekalian. Ini yang kedua. Yang ketiga, hati-hati dalam bersalaman. An Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ayyut'ana fi ra'si ahadin min hadidin bimakhitin minan nar khairun lahu min an yamassa imra'ah allati la tahillu lah. Hadis riwayat Tirmizi. Ya. Dicucuk kepala seseorang pakai besi atau pakai jarum atau yang semisal dengannya dari api neraka, lebih baik itu lagi daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Ini kebiasaan kita. Bersalaman tanpa batas, bersalaman tanpa sekat. Tak bisa. Semua ada undang-undangnya. Kenali mahrammu. Sepupu itu bukan mahram. Ipar bukan mahram. Kita berarti dengan sepupu perempuan kita itu bukan mahram, karena boleh menikah. Atau sebaliknya, perempuan dengan kita. Ingatkan, ini berbahaya. Bersalaman yang tujuannya baik, tapi malah kebablasan menimbulkan dosa. Ya, baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Hati-hati bersalaman.
Apalagi tetangga kanan kiri yang tidak ada hubungan dengan kita, hanya tetangga orang lain. Ini berbahaya. Berbahaya. Ya, ingatkan anak perempuan kita, ingatkan anak-anak bujang kita atau diri kita, istri kita untuk hati-hati dalam bersalaman. Yang berikutnya, adab-adab dalam Idul Fitri. Yang pertama adalah mandi. Disunnahkan mandi. An-Nafi' anna Ibnu Umar kana yaghtasilu yaumal fitri. Ya, kita disunahkan mandi. Yang kedua adalah makan sebelum Idul Fitri. Disunnahkan kita untuk makan terlebih dahulu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul fil adha. Jadi untuk Idul Fitri kita disunnahkan untuk makan terlebih dahulu. Dan yang paling bagus kurma. Yang paling bagus ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Kalau enggak ada makanan yang lain. Kata Ibnu Hajar, apa gunanya makan? Biar tidak menduga kita masih berpuasa. Nah, jadi jangan terlalu rajin berpuasa sampai subuh Idul Fitri pun kita masih berpuasa. Ini tidak boleh. Disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Kemudian bertakbir. Ya, dimulai dari nanti malam ketika terbenam matahari bertakbirlah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan ya bilangan hari tersebut dan bertakbirlah, agungkan Allah atas petunjuk yang telah diberikan agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Kemudian boleh bagi kita mengucapkan selamat tahniah. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Selamat lebaran, selamat Idul Fitri, Idun Sa'id, Idun Mubarak, tidak ada masalah. Yang redaksinya tidak ada yang baku, minna aidin wal faizin, tidak ada masalah. Untuk menyampaikan tahniah, selamat berhari raya tersebut. Kemudian berhias. Pakailah baju yang terbaik, yang bersih. Pakai parfum bagi laki-laki. Kemudian melewati jalan pulang pergi yang berbeda. Khalafat tariq, ya, Nabi itu kalau dia hari raya pergi jalan ini, pulang jalan lain. Apa tujuannya? Menampakkan kalau seorang muslim itu banyak mensyiarkan Islam, ya, bahwa orang Islam itu banyak sekali. Ya. Kemudian setelah Ramadan ada namanya puasa Syawal. Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal fakana kasyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari Syawal, maka seakan-akan berpuasa setahun penuh. Ya, full setahun. Ya, boleh lanjut 2 Ramadan, 2 Syawal, boleh. Boleh berurutan, boleh tidak. Ya. Selagi Syawal, maka usahakan kita untuk puasa Syawal karena keutamanya begitu luar biasa. Kemudian disunnahkan salat di lapangan. Ya. Kan kita khatib mengajak kepada kita semua, kepada pengurus untuk melaksanakan salat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan atau tanah lapang. Karena seperti itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa hadisnya ilal musalla. Musalla itu tanah lapang. Ya, ini namanya masjid jami'. Adapun surau yang bahasa kita itu namanya masjid biasa. Ini masjid jami', tanah lapang namanya musalla. Kecuali ada halangan-halangan yang lain, yaitu hujan, banjir dan lain sebagainya. Kemudian jangan minta-minta. Nah, ini tadi mana THR, mana THR. Ini seakan-akan sederhana tapi tidak baik. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yazal ar-rajul yas'al an-nas hatta ya'ti yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'ata lahmin. Seseorang yang meminta-minta nanti di hari kiamat dia datang dibangkitkan, wajahnya tidak ada sekerat daging pun, tanpa daging wajahnya. Nauzubillah. Man sa'alan nas min ghairi faqrin fa innama ya'kulul jamra. Siapa yang meminta-minta dan dia bukan fakir, maka seakan-akan dia memakan bara api. Ingatkan anak kita untuk tidak meminta-minta, diberi diterima. Enggak diberi jangan meminta. Ya. Ini juga sebagai apa? Menjaga izzah kita.
menjaga harga diri kita. Ini sering kan anak kita, THR Pak, THR ya Bu, THR Kak. Ini sesuatu yang mungkin sepele tapi tidak ada pendidikan di situ. Kemudian yang berikutnya, tabzir. Ini sering kita makan tapi kita tidak memperhatikan dalam makanan tersebut. Seringkali makanan yang kita makan tidak habis. Wala tubazzir tabzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Jangan tabzir. Kalau ada minum, habiskan minum tersebut. Kalau tidak, jangan diminum. Ingat anak-anak kita untuk seperti itu. Kue, kalau rasanya habis, ambil makan. Kalau tidak, jangan diambil. Ini sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, harus paham hal-hal yang seperti ini. Ini tabzir. Seringkali seperti itu. Kemudian tidak boleh mencela makanan. Enggak enak nih. Enggak boleh. Ma'aman Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattan. Nabi enggak pernah mencela makanan. Ini enggak enak ini rasanya basi. Enggak boleh seperti itu. Yang terakhir. Bagaimana kalau hari raya jatuh pada hari Jumat? Berkumpul 2 hari raya seperti jamaah kita yang di Muhammadiyah. Bagaimana hukumnya? Ya. Ada 2 pendapat. Berarti berkumpul 2 hari raya, Jumat dan Idul Fitri ataupun Jumat dan Idul Adha. Pendapat pertama mengatakan tetap wajib Jumat. Jadi orang yang sudah mengerjakan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha paginya, dia tetap wajib Jumatnya. Berdasarkan dalil juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali penduduk Badui yang tinggal di dalam, nomaden yang jauh dari masjid. Ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah boleh untuk tidak mengerjakan salat Jumat tapi diganti dengan salat Zuhur. Allahu a'lam. Yang jelas bagi kita yang mau salat Jumat silahkan, yang mau Zuhur pun tidak ada masalah, semuanya ada dalil masing-masing. Tapi yang paling bagus adalah apa kata Nabi? Wa inna mujtami'un wa inna mujammi'un. Kami juga salat Jumat. Jadi Nabi itu walaupun berkumpul 2 hari raya, Jumat Idul Fitri ataupun Jumat Idul Adha, Nabi tetap salat Jumat pada siang harinya. Dan itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum khatib tutup, masalah silaturahim, masalah memaafkan, ya. Ini hal-hal masalah ziarah kubur. Ini sesuatu yang tidak dibatasi oleh waktu. Kapanpun boleh minta maaf. Kapanpun boleh ziarah kubur. Kapanpun boleh untuk silaturahim. Tak boleh kita hanya menjadikan lebaran waktu minta maaf. Salah. Kapanpun boleh kita bermaafan. Ini terkadang yang masih keliru di masyarakat kita, yang hanya lebaran minta maaf. Nantilah kalau udah lebaran untuk minta maaf. Ini tidak benar. Kapanpun boleh minta maaf. Kapanpun boleh ziarah kubur. Kapanpun boleh silaturahim. Ini ibadah yang tidak dikat, yang tidak disekat oleh waktu. Semoga bermanfaat.